Всю свою любовь ты мне дари. Наблюдаю за тобою я вдали, и от этого мне. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Diah Ayu Ratna Kumalasari dari program studi ilmu pendidikan agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2021. Di sini tahu kan lagu yang di awal tadi aku dengerin? Nah, itu adalah salah satu lagu dari Dayana yang pernah deket sama Vicky Naki. Tahu kan beritanya, pasti tahu. Nah, kali ini aku bakal sharing tentang peradaban Islam kontemporer di asal negaranya Dayana nih. Di mana ya? Yap, bener banget, di Kazakhstan. Kalau di Indonesia, Islam datang karena dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Gimana nih dengan Kazakhstan? Penasaran? Penasaran? Simak video ini sampai akhir. Kazakhstan adalah padang rumput yang ditaklukkan oleh Persia pada abad ke-18 dan 19, yang kemudian menjadi Republik Soviet pada tahun 1925. Etnis Kazakh berasal dari nomaden Turki yang bermigrasi ke wilayah Kazakhstan pada abad ke-15. Penindasan dan kelaparan yang disebabkan oleh kolektivisasi pertanian paksa menyebabkan lebih dari 1 juta kematian pada abad 1930-an. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, program pertanian menyebabkan masuknya pemukim dari etnis Rusia dan negara lain, sehingga kemudian pada saat merdeka Kazakhstan, suku Kazakh etnis Kazakh menjadi minoritas. Kemudian etnis atau suku Kazakh ini kembali ke Kazakhstan karena ada sebuah program nasional yang dibantu oleh negara-negara tetangga atau negara-negara sekitar. Nah, dari sini kita bisa tahu ya teman-teman bahwa di Kazakhstan terdapat beberapa etnis lain etnis Kazakh yang sebesar 68%. Etnis-etnis lain itu antara lain ada Rusia 19,3%, Uzbekistan 3,2%, Ukraina 1,5%, Uighur 1,5%, Tartar 1,1%, Jerman 1%, dan lainnya ada 4,4%. Data ini didapat pada tahun 2019. Beragam ya, berbeda-beda, tapi tetap berkumpul jadi satu di Kazakhstan. Terus gimana nih masuknya Islam ke dalam Kazakhstan? Nah, ceritanya Islam dibawa oleh orang-orang Arab ke Kazakhstan pertama kali dan diajarkan ke orang-orang Kazakh pada abad ke-8 saat orang Arab sampai di Asia Tengah. Islam pertama kali menyebar di bagian-bagian selatan Turkestan, kemudian berangsur-angsur tersebar ke utara. Lalu, masa Imperium Uni Soviet, larangan beragama serta beribadah sangat diterapkan di Kazakhstan, terutama umat muslim yang dilarang beribadah dan mengenyam pendidikan agama Islam dengan cara penutupan masjid dan madrasah-madrasah yang ada di Kazakhstan. Sejak kemerdekaan Kazakhstan, aktivitas keagamaan kian meningkat nih secara signifikan. Setelah Uni Soviet runtuh, kemudian Kazakhstan merdeka, aktivitas keagamaan mulai dilakukan dan meningkat secara signifikan. Pembangunan masjid dan sekolah agama dipercepat pada tahun 1990-an dengan bantuan dari keuangan Turki, Mesir, dan terutama Arab Saudi pada tahun tersebut. Pada tahun 1991, 170 masjid berhasil dibangun. Saat itu diperkirakan 230 komunitas muslim aktif di Kazakhstan. Sejak saat itu jumlah masjid meningkat dan bertahan sampai sekarang. Begitupun dengan madrasah-madrasah yang ada di Kazakhstan. Jejak peradaban Islam yang paling terkenal dan bisa kita temukan di Kazakhstan adalah Mausoleum Koza Ahmed Yasawi, yaitu sebuah
bangunan mausoleum yang belum selesai dan terletak di kota Turkestan di Kazakhstan bagian selatan. Selain itu, terlihat juga dari banyaknya masjid yang ada di Kazakhstan, di antaranya masjid paling besar di Asia Tengah yang berlokasi di Astana, yaitu Masjid Turkmenbasi Ruhi. Kemudian ada juga Masjid Hasad Sultan yang ada di Astana. Masjid ini merupakan masjid terbesar kedua di Asia Tengah yang berlokasi di Astana. Jadi di Kazakhstan ada satu wilayah yang di dalamnya ada dua masjid terbesar di Asia Tengah. Patut bangga ya orang-orang Kazakhstan. Kemudian dalam perkembangannya terdapat tokoh Islam yang terkenal di Kazakhstan, yaitu Ahmed Yasawi. Beliau adalah seorang penyair dan guru sufi di bangsa Turk yang merupakan salah satu guru tasawuf paling awal yang memengaruhi perkembangan tarekat Turki di Jazirah Turki. Beliau merupakan seorang penyair tasawuf paling awal di Turki dan memiliki sekitar 12.000 orang terpilih dan di Asia Tengah tersebar luas di abad ke-9 sampai 10 Masehi dan beliau memiliki 40 khonaqah cilahan yang merupakan lembaga khusus bagi orang-orang yang ingin melakukan pelatihan sufi selama 40 hari di kota Lasi. Dalam pengalaman sosial dan individu kota Kazakh, orang-orang Kazakh melihat agama Islam sebagai jalan hidup nih dan menjelaskan beberapa kualitas yang saling terkait dari agama Kazakh seperti asosiasi yang kuat antara identitas agama dengan identitas teknis Kazakh. Interpenetrasi Kazakh dengan suku asli yang kecenderungan berkembang ke arah individualisasi dan intimisasi Islam terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Kazakhstan seperti dalam cara menjamu tamu, kemudian berpakaian, dan dalam cara perayaan-perayaan. Di sisi lain, tidak hanya kemajuan pesat yang dialami oleh negara Kazakhstan, tapi tonton kali ini. Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.